Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan iodometri tentang penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Emma Febriana dengan NIM 119021. Untuk selanjutnya, selamat mendengarkan. Untuk yang pertama, saya akan membahas sekilas materi mengenai iodometri. Apa sih iodometri itu? Iodometri ialah penentuan kadar suatu bahan yang bersifat oksidator dengan menggunakan larutan yang bersifat reduktor. Untuk larutan standarnya, dia menggunakan Na2S2O3 yang akan bersifat sebagai reduktor. Lalu ada natrium tiosulfat yang bukan standar primer, sehingga harus kita standarisasi dulu dengan K2Cr2O7 agar dapat berperan sebagai oksidator dalam reaksi iodometri tersebut. Lalu, iodometri didasarkan pada reaksi redoks. Apa sih reaksi redoks itu? Seperti yang sudah saya tuliskan, reaksi redoks itu ialah reaksi yang di dalamnya terdapat suatu reaksi reduksi dan oksidasi. Sehingga reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi redoks. Lalu, untuk larutan standar sendiri itu apa sih? Larutan standar sendiri itu adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui untuk titrasi. Dan larutan standar ini itu ada dua macam, yaitu ada larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Dalam titrasi metode iodometri ini, yang digunakan sebagai larutan standar primer adalah K2Cr2O7. Untuk menentukan TAT pada titrasi iodometri tersebut, maka dibutuhkan suatu indikator. Dalam titrasi tersebut, indikator yang digunakan ialah amilase. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai pemutih cair, karena pemutih cair akan digunakan sebagai sampel untuk titrasi pada metode iodometri kali ini. Pada pemutih cair terdapat zat aktif yang digunakan untuk mengikat kotoran yang sulit dibersihkan hanya dengan sabun deterjen. Dan pemutih cair ini dapat mengembalikan warna baju putih yang tadinya kotor menjadi putih kembali. Berikut adalah reaksi dari pemutih cair yang digunakan untuk mencari valensi dari pemutih cair tersebut. Karena dalam pemutih kandungan zat aktifnya yaitu NaClO, jadi reaksinya sebagai berikut. Sehingga hasilnya nanti 1 mol dari NaClO sama dengan 1 mol dari HClO sama dengan 1 mol O2 sama dengan 2 mol Na2S2O3 lalu sama dengan 2 grek. Jika grek sudah diketahui, maka kita dapat mencari valensi dari NaClO yaitu sama dengan grek per mol. Greknya yang tadi kita peroleh ialah 2 dan mol dari NaClO adalah 1, sehingga valensi dari NaClO yang kita peroleh ialah 3. Next, berikut langkah kerja menentukan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Yang pertama, kita harus membuat 500 cc larutan standar Na2S2O3 0,05 N. Caranya, kita harus menentukan kebutuhan Na2S2O3 dengan menggunakan rumus N sama dengan gram per BM dikali valensi dikali 1000 per liter. Ini digunakan untuk mencari berapa gram Na2S2O3 yang akan kita butuhkan nanti. Lalu, kita harus menimbang Na2S2O3 yang telah kita hitung tadi dan melarutkan dalam labu takar 500 cc dengan aqueous sampai batas. Berikut adalah contoh secara gambar bagaimana cara melarutkan dalam 500 cc labu takar. Ini adalah Na2S2O3 yang telah kita siapkan, lalu ditambah dengan aqueous dan dimasukkan ke dalam labu takar 500 ml hingga batasnya. Yang kedua, membuat larutan 500 cc standar primer K2Cr2O7 0,05 N. Caranya yang pertama yaitu kita harus menentukan kebutuhan K2Cr2O7 dengan menggunakan rumus N sama dengan gram kali kadar per PM dikali valensi
dikali 1000 per liter. Nah, dengan rumus ini kita nanti akan mendapatkan berapa gram K2Cr2O7 yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita harus menimbang K2Cr2O7 sesuai kebutuhan yang tadi sudah kita hitung. Lalu kita melarutkan K2Cr2O7 dalam labu takar 500 ml dengan Aquades hingga batas. Berikut contoh gambarnya. Ini ada K2Cr2O7. Lalu ada Aquades dan dimasukkan bersamaan ke dalam labu takar 500 ml hingga batasnya. Lalu yang ketiga ada menstandarisasi larutan standar Na2S2O3. Caranya yaitu kita harus mengambil 10 cc larutan standar K2Cr2O7 ditambahkan dengan 10 cc larutan H2SO4 1:10. Apa sih maksudnya dari H2SO4 1:10? Maksudnya itu 1 H2SO4 banding 10 Aquades. Jadi semisal kita mengambil 10 cc H2SO4, maka Aquades yang kita ambil ialah 100 cc. Jika larutan H2SO4 sudah dibuat, kita hanya perlu 10 cc untuk ditambahkan ke dalam larutan standar K2Cr2O7. Jika sudah, kita menimbang 0,5 gram Ki, lalu dicampurkan ke dalam larutan tadi. Setelah itu, kita menstitrasi dengan larutan standar Na2S2O3 hingga warnanya menjadi kuning muda seperti ini. Jika warnanya sudah kuning seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya ialah menambahkan 1 pipet indikator amilum 1% hingga warnanya menjadi biru tua seperti ini. Lalu setelah itu kita melanjutkan titrasi dari biru tua hingga warnanya menjadi biru jernih seperti ini. Jika warnanya sudah biru jernih, maka titrasi sudah selesai dan silahkan untuk mencatat volume serta mengulangi titrasi standarisasi ini minimal 3 kali untuk diambil rata-rata larutan standarnya. Langkah yang keempat yaitu menentukan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Untuk langkah yang keempat ini, kita dapat menggunakan sampel pemutih cair seperti Biclean maupun Soclean. Untuk caranya yaitu mengambil 5 cc pemutih cair, lalu dengan Aquades 100 ml diencerkan di dalam labu takar 100 hingga batas. Setelah itu, mengambil 10 cc larutan dari pemutih cair tadi, ditambahkan dengan 10 cc larutan asam asetat 1:10. Maksudnya larutan asam asetat 1:10 ialah 1 asam asetat banding 10 Aquades. Jadi misal kita mengambil 10 cc asam asetat, maka Aquades yang kita butuhkan ialah 100 cc. Dan jika larutan sudah terbentuk, maka kita hanya perlu mengambil 10 cc lalu dimasukkan ke dalam larutan pemutih cair yang sudah kita ambil tadi. Setelah itu baru ditambahkan dengan 0,5 gram Ki dan kita mentitrasi dengan larutan standar Na2S2O3 hingga warnanya menjadi kuning muda seperti ini. Lalu jika warnanya sudah kuning muda seperti itu tadi, larutannya ditambahkan dengan 1 pipet indikator amilum 1% hingga warnanya menjadi biru tua seperti ini, lalu dapat dilanjutkan titrasi hingga warnanya berubah menjadi biru jernih. Jika sudah titrasi selesai, maka ulangi titrasi tersebut selama 3 kali dan jangan lupa untuk mencatat volumenya untuk diambil rata-rata sampel yang sudah kita titrasi. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan. Di sini saya memisalkan data bahan yang saya punya, pemutih cairnya 5 ml, K2Cr2O7-nya saya menimbang 2,481 gram. Lalu didapatkan data standarisasi larutan standar Na2S2O3-nya, misalnya seperti ini, dan jumlah rata-ratanya ialah 10,74 ml. Lalu, di sini ada data penentuan kadar dari NaOCl setelah melakukan percobaan 3 kali dengan jumlah rata-rata 6,666 ml.
Lalu setelah itu kita dapat menghitung normalitas larutan standar primer K2Cr2O7 dengan rumus N sama dengan gram kali kadar per BM dikali valensi dikali 1000 per liter. Sedangkan valensi sendiri dapat kita cari dengan menggunakan reaksi K2Cr2O7 ditambah dengan 4H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali ditambah 4H2O ditambah 3ON sehingga didapat 1 mol K2Cr2O7, 3 mol ON, 6,5 ON itu sama dengan 6 grad. Lalu jika sudah didapatkan gradnya, kita dapat menghitung valensi dari K2Cr2O7 dengan rumus grad sama dengan 6 per mol dari K2Cr2O7 sama dengan 1. Jadi 6 per 1 sama dengan 6 sehingga didapat valensi K2Cr2O7 ialah 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus gramnya, yaitu ada 2,481 sesuai dengan yang tadi saya misalkan. Lalu dikali kadar, kadarnya anggap saja 0,999 itu dari 99,9%. Lalu per BM-nya yaitu 294,185 dikali valensinya tadi 6 dikali 1000 per liternya tadi di dalam labu takar kita membuat 500 cc. Jadi ditulis 500 sehingga mendapatkan hasil normalitas larutan standar primer K2Cr2O7 ialah 0,1011 m. Lalu selanjutnya kita akan menghitung normalitas larutan standar dari Na2S2O3 dengan rumus sebagai berikut. Dengan V1 yaitu sebagai volume K2Cr2O7 yang kita ambil untuk filtrasi, dan N1 yaitu normalitas dari K2Cr2O7, lalu V2 yaitu volume rata-rata dari Na2S2O3 sudah kita filtrasi, dan N2 yaitu adalah normalitas standar larutan standar dari Na2S2O3 yang kita cari, sehingga didapatkan hasil untuk normalitas larutan standarnya ialah 0,094134 N. Lalu selanjutnya setelah itu kita melakukan penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair, yaitu dengan cara TE mgzUG sama dengan mg nitrat dengan rumus sebagai berikut: mgr per BM kali valensi dikali P dikali N dikali Fp. Untuk BM sendiri adalah BM dari zat uji, yaitu BM dari NaClO, yaitu 74,5 dikali dengan valensi NaClO yang sudah kita cari di awal tadi, yaitu 2, lalu sama dengan P itu untuk volume rata-rata dari sampel yang telah kita filtrasi tadi, yaitu 6,666, lalu dikali dengan normalitas dari Na2S2O3 yang sudah kita cari tadi 0,094134, lalu dikali Fp yaitu 100 per 10 karena sampel yang kita ambil berasal dari labu takar 100 dan yang kita ambil 10 cc, sehingga didapatkan hasil mgr-nya 233,7427234. Lalu setelah itu dapat dihitung kadar dari NaClO dengan menggunakan rumus mgr per liter. Jadi 233,7427234 dibagi dengan 5000 lalu dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 4,67485%. Demikian penjelasan materi tentang stoichiometri dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.